kita benar-benar from scratch, habis itu growth-nya benar-benar natural banget. Ya satu contoh chef Kadek yang sekarang pegang head culinary operation itu, pertama dia join sama sekali nggak bisa laptop, sekarang head of culinary operation. Aku so proud to see all the team grow gitu, dan we grow together gitu. Actually my job is helping people wins their roles and responsibilities. I'm not a boss, I'm helper, I'm helping the teams wins. Support sistemnya lah. Ya. Kalau lihat, let's say head chef, sous chef, CDP, actually the function is like this. How head chef able to help sous chef wins their roles and responsibilities, and in order the sous chef able to help CDP to wins their roles and responsibilities. It has to be like that. Kita mau buat entity company yang dimana dipayungin sama Pulau Projects. Company-nya itu is a employee funds company. Jadinya setiap tim yang pernah kerja 4 tahun sama kita jadi shareholder itu. So he able to invest in this company kayak itu. So company ini bakalan investing in a new development of units, outlets kayak itu. Hai semua, kita ada pengumuman nih. Ray Johnson Radio Industry Night is back. Tahun lalu kita main ke sana, seru banget, dan tahun ini katanya bakal lebih seru lagi dengan banyaknya award-winning chef dan juga bartender yang bakal take over di sana. Nah, harus diingat acara ini tuh gratis. Jangan sampai lupa kalau ini tuh gratis. Syaratnya kalian cuma harus follow Instagramnya Tes Naratif, Ray Johnson Radio, dan juga industrynight.rjr di Instagram. Dan yang nggak boleh kelewatan untuk subscribe Ray Johnson Radio di YouTube. Last but not least, mereka juga panggil untuk semua kolaborator, media partner, dan juga sponsorship yang mau join untuk acara ini. Lanjut ke podcast. Welcome to On The Pass, FMB Podcast berkolaborasi dengan Ray Johnson Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about F&B industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, hari ini kita kedatangan sosok yang pengen banget nih kita olah isi kepalanya. Beliau ini adalah co-founder dari Pulau Project dan juga managing director yang membawai brand-brand seperti Mei, Yuki, dan juga yang terbaru Osteria Luna. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Dewa. Halo, apa kabar semua? Thank you, sudah menyempatkan waktunya. Ini salah satu yang aku, wah asik nih. Wah, Dewa akhirnya join kita guys. Soalnya ini salah satu yang dari Pulau Project itu kan, wah growth-nya luar biasa Ji. Thank you for having me. Sehat banget. Ya. How's everything? Okay. Everything is good. Ya, kita baru aja buka Osteria Luna 2 bulan yang lalu. Ya, congrats. Makasih. Mohon maaf belum sempat mampir, cuma bakal soon kita mampir. Haruslah mampir nanti. Wajib. Oke. Malu nih udah dia mau datang ke sini, kita nggak main ke tempatnya. Harus. Ntar kita schedulekan. Oke. Ya Pak ya. Kabarin ya nanti ya. Siap pasti. Oke. Jadi tapi so far kesibukannya masih di Osteria berarti? Sekarang karena Osteria Luna sudah buka 2 bulan, habis itu jalan sudah mulai normal. Apalagi pas waktu kita buka tuh di season yang lagi low. Iya. Habis itu sekarang tinggal fine tuning dan timnya juga sudah komplit. Sekarang kita lagi ada beberapa kesibukan sih. Oke. Tapi keren banget sih. Uluwatu as a whole keren banget sekarang. Iya. Konsepnya apa sih itu? Kalau Osteria Luna itu lebih ke coastal Italian. Kita lagi capturing konsep yang dimana ngambil Italia yang bagian pesisir yang selatan, yang dimana jadi banyak main seafood. Habis itu lebih ke influence Mediterranean. Oke. Iya. Cuma diinterpretasi dengan gayanya kita kayak gitu. Ya. Berarti sekarang pulau tuh ada ngurusin apa aja di sini? Sekarang kita itu lagi Yuki Canggu, Yuki Uluwatu, habis itu Meme, habis itu Osteria Luna, habis itu ya kita lagi ada beberapa perkembangan di daerah Ubud sama di Sanur di Ubud juga. ada? Ya, kita lagi desain Yuki Ubud. Sama di Sanur kita lagi buat brand baru namanya Cafe Dasa, itu all day dining. Berarti Sun bakal
Wah, menjajah Ubud nih. Ah, Luar ya, biasa. ya. Apa yang pikir Toto setelah sekian lama? Apa emang dari dulu always pengen buka di Ubud cuma belum kesampaian apa gimana? Semua berawal dari natural sih growth-nya. Kita buat Yuki itu pada waktu masih COVID, habis itu airport internasional masih tutup. Kita buat company sama business partner saya Windu. Totally we would like to help people to get a job, but not only to get a job, but kita juga pengen sharing knowledge sama experience apa yang kita punya. Habis itu apa yang ngedrive kita masih ada di industri ini kayak gitu sampai sekarang kayak gitu. Gak cuma asal ngasih job lah ya. Enggak. Driving bareng juga. Enggak. Habis itu kita ada consulting di beberapa venue, cuma pengen dapat insight dari owners. Habis itu juga building networks. Habis itu kita at the same time we design Yuki Canggu kayak gitu. Habis itu ya kita starting 28 employees. Habis itu sekarang sudah hampir 350-an ya. 350. Ya. Habis itu mungkin tahun depan HRD-nya udah capek itu. Ya, habis itu tahun depan mungkin sudah 550-an kayak gitu ya. Tapi seriously itu start from concern buat kayak pengen providing more job. Yes, 100%. That's the purpose. As simple as that. As simple as that. So the purpose is very clear. Yeah. So we would like to impact people life. Yep. And how these people like focusing like Balinese dulu. Habis itu gimana dia dapat kerjaan. Habis itu gimana caranya kita kerja sama bareng. Habis itu kita emang komit untuk grow. Ya, makanya kita benar-benar dari hari pertama sampai sekarang kita benar-benar invest sama tim yang kita punya kayak itu. Itu berarti emang fokusnya di pulau sendiri dulu lah ya. Ya. Kita nggak mikirin yang lain. Asalnya ngasih nama pulau tuh apa? Itu simple tapi keren banget sih. Karena nempel di kuping orang. Kita punya 1.700 pulau ya di Indonesia kayak gitu. Habis itu kita juga punya purpose gimana caranya orang Bali itu mempunyai awareness kayak gitu dengan apa yang dia lakukan. Apakah dia suka melakukan kerjaan seperti chef atau waiter atau apapun yang dia lakukan kayak gitu. Berarti nyari yang passionate juga. Awalnya kita mau coba sharing purpose dulu kayak gitu. Habis itu mungkin sebelumnya ada yang pernah kerja sama saya, habis itu dia tahu bahwa saya punya purpose sama punya visi, dia ikut sama saya. Sejalan lah ya. Ya, dia ikut sama saya, habis itu join. I'm so grateful that they believe in me and because I believe in them kayak gitu. Both ways lah ya. Both ways kayak itu. It has to be like win-win kayak gitu ya. Berarti awalnya start dari consulting dulu. Consulting kita tahu bahwa kita itu consulting tuh untuk gain more insight from owners and then also building networks kayak gitu. Habis itu kita buat kurikulum, kita buat modul dari sana kayak itu langkahnya. Like a system start. Buat sistem dari sana kayak itu. Habis itu banyak ada problem kan. Because we hire to solve that problem. Periodenya juga bermasalah itu kan COVID. Ya. Itu COVID. Ya. Zaman semua orang butuh kerjaan, terus ada juga transisi ke zaman semua orang kayak nggak butuh kerjaan juga. Iya, karena sudah di-convert ya. Di-convert ya. Suddenly kayak berasa, wah dibutuhin nih sekarang. Iya. Itu agak tragis sih. Very challenging, tapi breakthrough-nya pas di COVID. Semua orang kan tahu kan, ini kan Jedewa sama Jewindu mulai ini. Itu bagi tugasnya awal-awal tuh gimana? Sudah pasti confused pertama. Confused. Ya, karena aku tahu Windu mempunyai passion di beverage dari dulu. Kita sebelumnya kerja bareng waktu saya masih running Mano dan punya bisnis Street Boy. Pada waktu itu kita sering ke Vietnam karena kita ada project. Saya ada project di Vietnam di Ho Chi Minh. Habis itu saya ajak Windu untuk bantu project saya. Habis itu saya tahu stylenya dia itu seperti apa. We build connection, we build relationship sama dia. Habis itu ternyata apa yang dia punya style itu hampir mirip kayak itu. Cocok lah berarti. Cocok. Habis itu dia juga mungkin berpikir
atau merasakan stylenya kepemimpinan saya tuh dia suka kayak Happy gitu. juga. Ya. Habis itu ya kita jalan bareng. Perkawinannya Ya. Sampai sejahtera sekarang, lah ya. sampai sekarang. Susah loh. Ya as simple kayaknya partneran tuh kayaknya banyak orang partneran. Ya. Cuman banyakan yang bubar daripada yang bisa thriving sampai as simple kayak Yuki, Mei, semuanya kan brandnya kuat, brand bagus lah, orang tahu konsepnya jelas. Ya. Pulau kan nggak pernah ditempelin di mana-mana, tapi most of FMB people pasti tahu, oh itu Pulau Project. Iya. Itu must be from something right kan mestinya. Ya. Ya. Tapi keren sih. Something from apa namanya? Dari passion sama just being honest and authentic kayak gitu ya. Not trying to please anyone. Iya. Tapi sesuai ekspektasi nggak sampai sebesar ini sekarang? Dari Besar pertama- sekarang tuh besar. Ya, dari banyak yang mungkin mikir ini jinnya Pulau Project apa nih? Ya. Buka apa rame semua ya. Ya kita kalau ekspektasi sih kita emang benar-benar nggak punya ekspektasi sih kita. Oke. Kita just being true, jalanin aja. Habis itu kita lebih mengapresiasi instead of punya ekspektasi kayak gitu. Karena kalau punya ekspektasi nggak matching ekspektasi itu kita Kecewanya sakit gitu loh ya. So we just go with the flow, natural kayak gitu. Habis itu ada orang yang datang, habis itu ada enggak hanya orang itu talent tapi juga beberapa orang yang punya lokasi bagus. Habis itu juga orang yang punya uang kayak gitu. So sekarang kita mencoba untuk filter itu semua. Oke. Di start dari something mulainya Yuki kali ya? Yuki Canggu. 2021 Canggu. Desember kita buka, tapi kita mulai project itu di bulan April kalau nggak salah. April habis itu kita kena COVID bareng. Iya. Semua partner kena COVID bareng karena kita meeting di ruangan tertutup Gak ada yang kayak gitu. spesial, semua kena. Ya, kita sempat stop 2 bulan kalau nggak salah proyeknya karena kita sakit kan. Saya Windu kena COVID, habis itu Rai, habis itu saya kayak gitu. Ya. Itu startnya dari situ sampai bisa segede gini dengan full. Pokoknya ini pengennya bikin Yuki seperti konsepnya kayak gini. Ya. Tapi kalau biasa Dewa ngelihat bikin konsep tuh seperti apa? Karena jujur keren. Dan even kayak kita nih kan dulu, kita nih teman main basket guys. Yeah. Sometimes dulu kalau Yoel ngobrol tuh, Yoel tuh bisa kadang-kadang gue mau ketemu Dewa dulu bentar. Gue mau ngobrol. Soalnya ya emang kita bisa lihat kalau soal ambience, kalau yang belum pernah ke Yuki nih harus coba. Ya. Itu kayak kalau I think Yoel say it's the best. Kayak kalau Dewa bikin apa-apa tuh kayak masuk ke dunia lain. Ya. Ambience-nya tuh dapat banget. Yeah, Nah itu yeah. tuh bisa dapat itu mindset-nya tuh apa? Kalau bikin konsep. Pertama sih kita harus tahu bahwa hospitality is empathy. It's a human experience, it's emotion, banyak emotion di sana. So nggak hanya makanan atau minuman, but also the whole ideas. Apa sih yang buat orang itu nyaman datang ke tempat, let's say restoran atau bar kayak gitu. Habis itu kita memang benar-benar desain dengan holistic. Habis itu dari pertama kita cari arsitek, interior design, lighting designer. Habis itu kita juga punya tim kreatif yang dimana kita juga kerja beberapa sama agency as a brand identity agency yang bantu kita buat holistic package dari human experience tersebut kayak gitu. Jadinya memang deep sih kalau emang kita buat brand itu at least we spend like 1 year to develop the brand. 1 year. Ini before even established nih Yuki. Before. Brand from scratch at least 1 year. That's minimum. And then the following year we have to fine tune lagi brandnya. Kayak gitu. Adjusting banyak. Sama yang available. Ya. Fine tune every single day fine tune dari sound, Proses dari of lighting. thinkingnya gimana tuh? Setahun tuh biasa mulainya dari apa dulu deh biar orang-orang Brainstorm. Kita ngelihat di mana kita, habis itu di mana target marketnya kita, demographic marketnya itu siapa sih target marketnya kita, habis itu produk yang kita bakal suguhkan itu seperti apa. Terus customer journey yang kita offer itu seperti apa gitu. Itu deep banget. The whole experience. The whole ya. Kita brainstorm sama tim itu mungkin hampir ya seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali in a year. Iya, kita ada diskusi casual kayak gini, habis itu kita kembali ke office, ngelihat screen, habis itu semua presentasi sama apa yang dia mau apa yang dia mau propose. Habis itu yes and no. Habis itu kita coba
coba aja. Ya, eksekusinya. So we don't know what's gonna happen, right? But we do our own best kayak gitu. Ya. So the focus is how can we do our own best, best of the best kayak itulah. Ya. Plus semuanya juga capable kan di tim Yeah. juga kan. And the key is we're not trying to please someone. Oke. We have to be authentic. We have to be honest. Kayak gitu. That we do our own best kayak itu. Jadinya that's how we can get our original concept kayak itu. Kayak yang make sure yang happy kita dulu yang Yes, jalan. 100%. It's coming from us. Kalau by wording tuh Yuki tuh emang sebelum mulai dibangun tuh pemikirannya tuh kayak gimana? Sampai bisa akhirnya kebentuk jadi kayak gitu. Oke, pertama bisnis partner saya Rai namanya Agung Rai itu panggil kita untuk buat project Yuki kayak gitu. Habis itu ada salah satu partner investor kita punya restoran di Ubud, itu Japanese restoran itu. Oke. Focusing on sushi kayak itu. Focusing on sushi kayak itu. Very simple kayak itu. Habis itu initial idenya itu mau buat Japanese, habis itu masih Covid, kita bingung semua. Bingung semua. Of Habis course, itu pasti. kita coba digging lagi Japanese. Saya nggak pernah buat Japanese. Belum pernah experience. Yuda pun ngomong kayak gitu. Nggak pernah. This is based on kayaknya harus nekat semua ya, harus take a risk gitu loh. Ya cuma kan makin takut makin persiapan makin panjang dong kan, bener kan? Abis itu kita juga punya networks kan. Kita juga punya, pada waktu itu saya punya teman orang Perancis. Nah dia itu bekas manager engineer Airbus, habis itu kerja di Bali setahun, habis itu Covid selesai, habis itu dia itu founded his own furniture company and then design company called Kosame kayak gitu. And then hey Adam Guillaume namanya. Adam Guillaume, hey can you come and let's have a chat. So I know that you doing this furniture company sama design company kayak itu. I believe you can help me. We have this project untuk bantu saya untuk visualkan apa yang kita mau buat kayak gitu. Apalagi otak-otak kayak Jidewa ini pasti complicated nih. Complicated. Kalau suka ngerasa susah nggak buat di put in wording apa di gambar gitu loh. Apa yang ada di otak tuh? So creative process pertama tuh semua keywords. Nggak ada visual dulu. Keywords. Apa yang kita mau coba applying to the concept yaitu keywordnya seperti Japanese. So apa sih Japanese tersebut gitu loh. Produk Japanese itu apa itu. Semuanya belum pernah ke Jepang loh. Makan Jepang pun nggak sering gitu loh. Ngeri sih. Kayaknya jalan Yuki 2 tahun kali ya baru kita ngelihat semua pada jalan-jalan ke Jepang apa setahun kayaknya ya? setahun ya. Setahun. Ngelihatnya dari kayak wih keren sampai wih capek juga Jadi awalnya cuma dari wording itu dong. Dari keyword kita main keyword, habis itu Japanese, habis itu ada sushi, ada yakitori, ada ramen, ya semua item-item makanan Jepang lah kayak gitu. Habis itu kita juga ngelihat produce yang kita punya di Bali apa aja yang available kayak itu. Kita juga mau showcase line caught fish gitu loh, yang dimana kita dapetin ikan itu dari pemancing yang ada di Serangan ya. Yuda punya koneksi yang bagus sama itu. Habis itu kita juga mau highlight beberapa produce yang benar-benar high quality produce. Dalam artian ingredients yang kita dapat dari mana gitu. Kita mau highlight apa sih yang ada di Bali kayak itu. Habis itu ngelihat dari historical Japanese itu seperti apa. Habis itu ketemu izakaya. I have no idea what izakaya was. Kayak itu. And then kita digging lagi apa sih izakaya, konsep makan izakaya itu kayak seperti apa. And then kita masukin izakaya, habis itu Yuda punya pengalaman banyak di grill kan. Backgroundnya dia tuh emang grill di hot kayak itu. Habis itu kita ada kadek waktu itu, chef kadek. Dia emang punya pengalaman buat sushi kayak itu. Kita combine aja itu. Combine semua, habis itu kita buat konsep tersebut modern, izakaya. Karena totally we don't understand authentic Japanese itu seperti apa gitu. Makanya kita buat modern gitu loh. Kita cari yang kalian suka aja, yang enjoy. Yang as long as the produce is good, teknik cooking bagus, sausnya enak, itu aja sih. Berarti itu fundamentalnya. Back on the wording yang tadi dikumpulin itu dibawa tuh ke yang Adam itu. Tadi sorry siapa namanya? Adam Kosame ya. Adam. Abis itu dia yang bantu, Adam, I cannot afford you with this number kayak gitu. But what we can do is like partnership kayak itu. Cross marketing what you have as a brand, you can promote
your brand within the restaurant kayak gitu. So you can put label in every furniture that you have, and then we also able commit to promote your business as our partner kayak gitu. And then kita bayar cost price, furniture cost price, design cost price kayak itu. Swadaya juga ternyata Yuki ya. Itu masih COVID ya. Iya, masih COVID. Man, low budget, very low budget, very low budget. Tanah ada kasih minjem kayak itu. Pokoknya swadaya COVID banget itu. Swadaya semua. Just for staff serius aja. ya. Ya. Staffnya 28 waktu itu, ada beberapa staff. Dan yang gede loh itu, Yuki tuh gede. 28 tuh dikit banget ya. Iya, 28. Habis itu kita fokus buka dinner aja waktu itu. Habis itu itu belum berani buka dari siang loh. Enggak, belum berani. Fokus dinner aja dulu. Fokusnya emang kita mau cater untuk expat atau lokal yang dekat sana lah. Yang gitu. stay di sana. Ya, Karena ya, zaman itu zamannya orang-orang long stay kan. Betul. Habis Ke Bali itu sebulan. Ya, habis itu jalan konsisten. Habis itu airport internasional buka. Habis itu boom. Meledak guys. Tuh, nggak ada kata yang lebih tepat lagi dibanding meledak. Langsung boom habis itu. Wow. We so grateful man. We so grateful. Itu kayak awal-awal aku datang ya. Yang sama Ray juga. Ya, itu tahun pertama ya? Tahun pertama. Ya, kamu ada itu event. Itu kayaknya habis kayak Rian do something with you guys. Yeah. Terus Rian ngajak kita kayak ke sana. Ya. Wah, itu kita super impress sih. Kayak yang whatever yang tadi Jedewa ngomong itu beneran di Yuki, cuman beda. Ya. Kayak orang yang simple kayak pengen nunjukin Balinya. Kan kita punya konsep lah, Bali tuh yang biasa mindset kayak di spa, kayak di Bebek Bengil lah. Bali banget tuh. Cuma tuh ini gimana caranya berasa Bali tapi tetap ambience-nya tuh kelasnya dapet. Makanya ini seneng banget pas akhirnya Dewa mau kesini, wah kita bedah nih otak ini. Buat kalian-kalian yang pengen bikinin konsep-konsep bagus harus bedah otaknya Dewa ini di luar. Thank you. Nah itu berarti prosesnya dari sampai meledak. Itu berarti kan challenge-nya nambah lagi. Kalau meledak kan berarti dua ekspektasi dong. Kalau bisa ngomong meledak. Itu challenge-nya apa tuh? Next challenge-nya dari expanding this di saat yang meledak kan mostly nggak cuma Yuki, meledak juga banyak kan. Karena itu technically pintunya baru dibuka, semua orang pengen ke Bali, akhirnya gampang masuk ke Bali. Challenge-nya apa tuh? Buat maintain sih. Maintain abis itu develop tim. Develop. Dalam artian kasih lagi fundamental ya timnya. Sebelum dikasih tantangan baru. Ya. Karena kita benar-benar fokus sama gimana sih kita bisa encourage tim untuk bisa buat keputusan dan ngambil risiko kayak gitu. Isinya jadinya nggak pion doang ya. Udah mulai ada ini brain people-nya udah mulai harus gerak juga. Iya. Itu berarti mulai dipaksain mereka buat take risk juga kayak gitu, ambil tanggung jawab. Iya, ambil tanggung jawab. Kita benar-benar from scratch, abis itu growth-nya benar-benar natural banget. Ya, satu contoh Chef Kadek yang sekarang pegang head culinary operation itu, pertama dia join sama sekali nggak bisa laptop. Gak pernah megang laptop jadi kepala operasional sekarang? Sekarang head of culinary operation. Ya, aku tahu. Chef Kadek, maksudnya masuk juga kan gak muda-muda amat ke Yuki kan. Berarti tuh mulai ngeliatin Excel lagi kayak gitu. Ya. Aku so proud to see all the team grow sih, gitu kan. Dan we grow together gitu. Dan Yuda juga sama kita sudah hampir 8 tahun ya. So he's believing in me kayak gitu. So I believe in him. So we grow together. Nah itu benchmarknya apa ya? Ketika mulai di saat nih ekspansi nih. Oke, I think we are good enough for this one place. Suddenly, kayaknya waktu itu Yuki Uluwatu dulu ya? Ya, Yuki Uluwatu dulu. Yuki Uluwatu. Karena ya, di tahun juga kedua kan jalanin bisnis kan? Ya, betul. The things that yang nggak bisa beli itu cuman manusianya. Equipment kita bisa buy everything all the best lah kalau kita kayak kalau emang dibutuhkan. Cuma orangnya ini kan faktor yang sangat penting. Betul. Which is produk kita kan semua dari manusia kan. Tangannya chef yang masak, waiternya yang menjelaskan, yang jaga ambience juga. Nah itu tuh benchmarknya apa sampai akhirnya kayak oke, ini kita set buat bisa nih ekspansi ini. Pertama kita harus realize kita nggak bisa kerja sendiri. So semua apa yang kita lakukan ini based on trust.
Oke. Okay, based on trust, how I trust myself, and then trusting the team kayak gitu. So saya punya partner namanya Agung Rai. So he's my business partner. Kita tahu bahwa di organisasi itu kita punya yang namanya 3 elemen untuk gimana strive towards apa namanya? Kayak target bersama, develop the business together. Kita self-aware bahwa saya itu punya sense of creative, and then sense of leader, and then sense of entrepreneur in myself. But I have to choose which one as my nature gitu loh. Ngeri sih ya. Nggak bisa fokus di semuanya. Nggak bisa fokus semuanya. Especially pas ekspansi ini. Yeah. Saya pilih leader. Oke. Ya, saya pilih leader. Oh ini jadi jenderal nih. Ya. Prabowo. Saya leader sini. Okay. So I'm putting people together, putting team together, and then kalau kreatif itu tim. Ada kita agency dari luar, habis itu ada culinary kreatif, ada beverage kreatif, habis itu ada tim desain seperti grafis, fotografi itu ada tim semuanya. Dan kita juga tahu bahwa ini nih harus diisi semua kayak itu. Habis itu ada Rai yang taking risk, taking a big risk. Yeah. So I think we kind of like complementing each other. Habis itu dia yang cari opportunities, cari lokasi. Habis itu dia yang dapetin lokasi di Uluwatu. Jadi kayak udah ngurusin the whole thing itu kan pasti pressure-nya udah cukup kan. Ya. Kalau ditambah pressure dari eksternal lagi, dari investor, dari itu. Ya. Jadi Dewa akhirnya decide buat fokusnya bagian nge-lead everything di Nge-lead, dalam. ya. I lead investor, I lead the team. Oh, including the investor. Yang udah masuk ke dalam semuanya. Oke. Ya. Itu keputusan yang susah apa yang no choice diambil waktu saat itu? Kita harus ambil keputusan sih. We have to be vulnerable. Kita harus tahu bahwa kita di sini membangun self awareness terus. Ya, kita tahu bahwa kita itu berkarya atau bekerja sama ya. Kita tahu di mana sih kelemahannya kita, di mana kekuatannya kita. Biar nggak biar nggak yang ngedrive itu ego gitu loh. Ngeri. Ya. And the same time dapat efisiennya juga. Kita mau lebih relevan, kita mau lebih apa yang keputusan kita buat itu based on self awareness. Oke. Ya. Keren sih. Ya, kesadaran diri gitu. Jadi so this is what I'm good at gitu. Bagi tugasnya di situ with the mindset kalau ini tuh harus everything must excel sama everything yang they do kan. Ya. Jadi instead of try to push sendiri micromanage everything. Ya. Itu udah emang dari awal Dewa punya pemikiran ke sana apa at certain point baru kayak oke nih harus lepas ini harus lepas ini. Along the way sih, the way journey, habis itu challenge, habis itu juga kita punya obstacles ya, kita punya kesulitan yang emang benar-benar sulit kayak gitu. Kita step back, kita melihat kembali what's matter gitu loh. Why we do this gitu loh. Kayaknya kadang-kadang sometimes kalau udah lagi mandek tuh mesti mundur dikit. Harus. Buat biar bisa dapat the whole picture-nya. Sometimes kalau terlalu involved di everything jadi kayak kacamata kuda kali ya nyebutnya. Betul. Nah itu baru. Dan semua bisnis tuh yang kita buat, kita ngerti bahwa of course bisnis require numbers kayak gitu. Pasti. But itu pertanggungjawaban lah. Ya. But again like we believe in business has to be a purpose driven kayak gitu. Dalam artian how can you impact your life and how can you impact people's life. It has to be a purpose. Before numbers. Itu feel-nya kita jadinya. That drive us to wake up in the morning and then nge-push diri kayak gitu. Untuk purpose kayak gitu. Aku ngerasa nggak tahu. Kalau aku ngerasanya mungkin sama nggak. Numbers itu kayak hasil raport. Kalau whatever yang we do good, numbersnya pasti good. Tapi kalau fokus ke numbers nggak jadi yang kita kerjain jadi bagus juga kan, the purpose, the everything. Banyak korbannya. Kalau we focusing on number, korbannya adalah tim sudah pasti. Oh iya. Habis itu brand, habis itu produk. Nomor habis satu pasti suppliers. orang-orang sekitar dulu ya. Ya.
Nah, ini juga ngomongin tim, salah satu yang gue secara personal respect timnya mereka itu mostly bos-bosnya, nggak tahu dalamannya ya. Yeah. kurang sering main di sana. Yeah. Tapi yang pasti bos-bosnya yang kelihatan itu mostly Balinese kan. Yeah. Mostly Balinese. Yeah. Itu di zaman kita masih ada transisi lah. Sebelumnya kan before mungkin Bali lebih ke expat oriented lah. Yeah. Yeah. Restoran segede gitu, Yeah. kita lihat looking back 10 years before tuh nggak ada yang chefnya local. Yeah. Almost nggak ada kan. Yeah, yeah, Apalagi yeah, yang brand yeah. bagus ya. Kita nggak ngomong kayak yeah. hotel yang nggak jelas di mana. Yeah. Itu sampai akhirnya ya mungkin kan purpose-nya awalnya buat ngasih job everyone. Yeah. Tapi ngototnya di kayak ini semua harus balance sama ngumpulin talentnya tuh challenge-nya gimana? Pertama sih kita semua ngerti bahwa semua mempunyai dreams gitu loh. Ya, punya dreams, punya ambisi kayak gitu. Punya dreams yang kita punya itu jarang orang berbicara dreamsnya. I think we have to talk, we have to communicate our dreams kayak itu. Banyak yang even malu sama dreamnya sendiri. Yeah. So we have to be confident to tell our dreams, our visi ini mau kemana sih gitu. Purpose in life-nya diri ini mau dibawa kemana sih? We have to understand that kayak gitu. So based on that, saya tanya sama tim kayak itu bahwa saya pingin jadi head chef gitu, tapi yang saya belum tahu itu di elements A, B, C, D gitu. Actually my job is helping people wins their roles and responsibilities. Oke. Yeah. I'm not a boss. I'm helper. Oke. I'm helping the teams wins kayak itu. So kita support sistemnya lah. Ya. Kalau lihat di sini ada let's say head chef, habis itu di sini ada sous chef, habis itu ada CDP. Actually the function is like this. Komputer. Kayak gitu. Ngerti ya? How head chef able to help sous chef wins their roles and responsibilities, and in order the sous chef able to help CDP to win their roles and responsibilities. It has to be like that. Yeah. Mindsetnya harus istilahnya buat thriving together, yang paling istilahnya yang senior harus helping yang lebih junior lah istilahnya. 100%. Oke. Yeah. Dengan mindset itu bisa kebangun gini. Yeah, tapi the Balinese talent kayak gitu always a thing yang di kepalanya Dewa sama Windu dari awal, apa it's happen naturally aja karena emang cocok sama. I think based on experience kayak itu. Based on experience dalam artian I've been in this industry for like almost 15 years kayak gitu. So kenapa saya masih di industri ini kayak gitu kan ya? Apa yang bikin happy di bisnis ini Apa yang bikin happy kayak itu? Hospitality changed my life. So hospitality is empathy. Yeah. So empathy itu emotion gitu. Ngerti ya? Feelings gitu. Yeah. How we feel, how we think gitu, how we act gitu. Makanya sisi empathy itu penting banget ya. That's the core of hospitality. Kayak gitu. So we really digging into like what is hospitality gitu. Oh, hospitality itu empathy. Habis itu what is empathy gitu. Ngerti ya? It consists of like emotion gitu. So we need to feel like someone feelings kayak itu. Yeah. How can you put yourself in someone's shoes kayak itu. So we always say to the guest like how can I help you? Yeah. But we never say to ourselves how can I help myself in order to help my team. Oke. Right? Jadinya kayak kesedot juga ya, kayak draining. Yeah. So we always pleasing people. We always like help people. Yep. We always put people first gitu. So we have to put ourselves first in order to help our team, right? Yep. So I think hospitality, empathy, we have to empathize ourselves in order to empathize our team. Yeah. So hospitality changed my life. Yeah. So that's why it's my commitment to be able to inspire people and grow from these fields. Okay. Dari as simple dari start from a job doang ya. Yeah. And then we empathize to suppliers, empathize to investor, and then we empathize to anyone that involved in this business. Masih inget sih waktu Yuda mampir ke sini dia bilang
di dapur meme itu dapur impianku. Itu something yang aku bener pikirin semua segala macam. Berarti itu tuh something yang emang kayak genuinely Dewa pengen make it happen to Yuda juga kan? Of course. I want him grow. I want Pantes him awet-awet ini semua yang kerja bareng nih. Kitchennya dia mahal sekali. Ya. Karena tujuannya adalah dia dan timnya dia harus belajar dari itu kan gitu kan ya. Plus biar thrivingnya, kalau thriving lebih thriving lagi. Ya, kalau the focus is number, I don't think Yuda is making that kitchen, right? Yeah. My goal is always like how can I invest this untuk tim kayak itu in order tim bisa grow kayak itu. Yeah. When it's grow bakal shown in numbers anyway kan. That's a bonus. Wah, luar biasa. That's a bonus. That's a commitment ya. Ya dari pertama. Berarti sekarang dari 350 headnya sekarang yang langsung directly, of course dari organisasi pasti ada hierarchy kan. Ya. Yang Dewa langsung directly involve, langsung kayak tektokan sama the next leaders itu total ada berapa tuh? 22. 22. Ya. 22. Itu kalau main bola udah bisa lawan mereka ya. 11 lawan 11. Ya. 22. Ya. Leaders kita across the venues itu 22. Yang ngobrol sama saya lah, yang ngobrol sama saya. Yang directly langsung. Ya, yang curhat kayak gitu. Yang curhat sama saya. Ya yang bukannya nggak mau ngurusin komi ya, cuman ya kadang-kadang kan itu ada leaders itu fungsinya buat itu kan, ya kayak yang tadi dibilang. Itu yang harus help di bawahnya lagi. 22. It's all started dari berapa orang? Started. Iya. Kita aja tim kita 28 pertama kan kayak gitu. Started the leader maybe I don't know, maybe myself, Windu, Rai, and then we have a manager. Abis itu Yuda kayak gitu. Enggak banyak sih. This all started dari cuman bisa makan bareng aja kelar ya. Sekarang kalau mau meeting mesti cocokin semua schedule. Iya, harus ngeliatin kalender kayak gitu, kalender Google Calendar kayak gitu. Habis itu, hectic. Sisi organisasinya works itu banyak tantangannya nggak sama ngedisiplinin certain sistem kerja. Dari yang starting cuma bisa ngobrol nih dari ayo makan yuk mana ngobrol bareng. Iya. Saya dan tim ganti organization chart itu hampir setiap 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan? Iya, karena kompleksitinya beda-beda gitu. Ngeris ya? Nggak harus. Coba gimana example-nya? Dalam artian, sekarang kita punya 5 restoran kayak gitu. Habis itu tahun depan sudah punya 7 restoran. Untuk garap 7 restoran, kan harus dipersiapkan struktur organisasinya untuk bisa bisa jalanin yang sudah itu. Yang punya, habis itu yang baru kan itu ya. Jadinya kita shuffle organization chart tuh every 3 months review, habis itu if it works we keep it, if it doesn't work we shuffle kayak itu. Jadi readjustmentnya tuh serutin itu. Iya. Tapi always around these 22 people ini. No, we growing the company. Yeah. We look. That means sambil cari-cari new talents buat kayak next leader kayak gitu-gitu. Actually this conversation I'm still looking for talent. Ya. Keren sih. Ya, kita cari talent. Talent dalam artian yang punya visi kalau pengen sharing sama saya, kalau punya dreams atau visi mau entah itu profesional atau pribadi atau becoming an entrepreneur kayak itu, just let me know itu. Let's have a chat kayak itu. Kayaknya emang Dewa genuinely kayak absorb energy dari dengerin dreamsnya orang gini nggak sih? Iya. It's ada yang namanya apa yang kita beri itu kita terima loh, ngerti ya? Bahasa agama kok apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya, kayak gitu. Iya. Makanya kita juga promote dari dalam kayak gitu, dalam artian dari mungkin ada yang pertama start dari waiter, sekarang sudah jadi manager kayak gitu. Kita juga promote dari dalam, tapi juga banyak nih berarti. Iya, tapi kita juga mau cari talent juga dari luar biar ada insight baru kayak gitu. Ya. Biar nggak asik sendiri lah. Betul. Buat keep relevant sama. Ya, yang buat culture-nya kita semakin kuat sih. Ya. Itu emang
di design, by design apa emang bangun culture ya? Kita pertama emang buat organisasi ini based on building culture. Oke. Ya, Fokusnya di culture. fokus di sana. Ya, nggak ada yang how can we make yakitori gitu. Nggak ada ngomong itu. Culture-nya tuh kayak gini. Gimana caranya buat yakitori ini konsisten? Entah itu 100 tamu atau 200 tamu atau 300 tamu gitu. Dari yang 100 sampai 101 harus sama semuanya. Yes, kayak gitu. Itu soft skill gitu. Soft skill itu mempunyai banyak challenge. Dalam artian, ada yang lagi putus atau putus pacaran kayak itu, habis itu ke tempat kerja lagi nggak enak kayak itu, nggak fokus kayak itu. So the leader has to be aware and then also notice this kind of people. So these people need help. I always believe kalau leaders tuh butuh certain level of maturity sih. Yes. Karena itu only happen, ya everybody sakit hati ya, patah hati kayak gitu-gitu. Pasti ada. Cuman yang bedain, yang dewasa kan biasa bisa lebih kayak konsisten karena bisa bedain mana personal life, mana professional life. Cuman bukan berarti yang muda-muda ini nggak bisa improve kan. Cuman kalau yang tua-tuanya nggak ngajarin, belajar dari mana? Betul. Keren sih. Nah ini sebenarnya benar sih. Aku setuju banget yang soal ini. The way kalau nyadar awal ngomong kan, tadi nanya tuh soal konsep. Konsep, ambience, tapi mostly itu yang Dewa sebut juga kan berpengaruh ke produk. Jadi aku kadang-kadang tuh pengen banget ngomong ke banyak, especially teman-teman sejawat ya bahasanya. Keren lah. Keren sekali ya dokter kan. Betul. Kayak itu tuh the whole hospitality tuh harus connect kan. Makanan yang sampai ke depan kalau the whole things nggak connect jadinya canggung. Makanya sometimes mungkin nggak tahu kalau Dewa ngeliatin tempat orang tuh pasti ngeliat nih aneh nih konsepnya nih kayak gitu kan pasti gitu, karena mostly mungkin connection between the kitchen sama the dining room tuh kayak nggak berasa kan. Betul. Jadi kayak seru sendiri di dapur, seru sendiri di depan. Makanya kalau aku pribadi sih aku selalu encourage chef itu kayak main ke depan. Lihat tamu lu doyan nggak makanan. Betul. Lihat apa yang mereka enjoy. Kita emang genuinely pengen mereka happy kan. Dari situ juga building next menu R&D-nya kan easier kan. Betul. Karena kita tahu lawannya siapa. Keren nih. Harus banyak nih guys belajar sama Dewa soal urusan ini. Ini sampai, tapi base whatever yang Dewa kerjain itu, kan tadi Dewa bilang udah 15 tahun di sini. Tapi background-nya tuh apa sampai bisa mengerti the whole thing ini? Background maksudnya it's all comes down from apa gitu kira-kira? Background dalam artian, of course I have hobbies. Dalam artian hobbies yang saya punya itu juga support dari apa yang saya lakukan sekarang gitu. Dari pertama backgroundnya itu emang saya suka art, music, and apa itu saya juga suka fotografi. Saya suka desain kayak gitu. That's my background kayak gitu. Tapi juga mengerti bahwa semakin ketemu challenge di journey itu, the challenge that I face and then I push myself, that's built me as the person I'm today kayak gitu. Dalam artian sebelumnya backgroundnya itu, if I could advise anyone, we have to have self-awareness. I think self-awareness is the key. Kamu harus tahu siapa kamu dan kamu mau ngapain nih gitu. Ngerti ya? I totally agree sih. Insecure tuh jahat banget. And then please help yourself gitu loh. Ngerti ya? Kalau udah maunya apa ya keep looking for answer kan. Jangan and then cuman ask help kayak itu. This is stop me. ngeluh guys. This is me. This is what I want. And then I try to find siapa sih orangnya yang bisa bantu pursue my dreams kayak itu. Finding answer kan daripada blaming things. But it has to be honest. It has to be authentic. Don't try to do something in order to please people or expecting validation from outside. It has to be from within, from yourself gitu.
Berarti sering kesel juga dong ketemu orang yang kayak pasti ngelihat orangnya tuh, lu aja bingung kan lu mau apa? Sering kesel gitu. Habis diajak ngobrol kayak, come on man, lu aja nggak tahu lu maunya apa. Itu banyak juga kan berarti yang kayak gitu. Saya tanya semua tim dalam artian, I'm not holding you to work with me until the rest of your life. Okay? So if you interesting in doing anything, let's say you open your own restaurant, you would like to pursue your career in overseas, I'm very open. I'm here to help you. But harus tahu semuanya yang jelas harus kan? Tahu, harus jujur. Tapi harus jujur. Kadang-kadang kan orang nggak tahu. Dewa sering ngerasa nggak ada orang yang kadang-kadang ngomongnya A, tapi sebenarnya ntar yang dilakuin B. Kadang-kadang seliweran lagi kok dia ngelakuin C. Itu especially on young people ya, which is they are young for a reason lah. Itu biasanya balik lagi pasti Dewa ngomongnya soal ini nih. Harus jujur sama diri sendiri. That's the key. Kalau emang sukanya musik, jujur gitu loh. Kalau emang truly suka musik. And then communicate. Tell other people. And communicate. This is what I like. This is my dreams. This is I think. Oh, itu penting right. Buat ngasih tahu orang. Penting. You have to tell the story. Kenapa harus penting menurut? Menurutku juga penting. Cuma nih menurut Dewa itu kenapa? Penting karena orang itu nggak berasumsi gitu. Ngeris ya? That's communication, right? So in order people not thinking whatever you have in mind, you have to communicate, right? Biar avoid assumption, wrong assumption. Of course. Dan kayaknya abis dari situ helpsnya juga datang kan, naturally. Betul. And then you have some insight dari orang kayak itu. And then apa yang kamu utarakan ide terchallenge gitu loh. Ngerti ya? Tapi itu kan batasan ide itu, bukan personal gitu. Kayak dan gitu. Idenya pun bisa diupdate juga kan. Berarti sometimes kayak loophole orang bisa point it out kan. Ya itu bersyukur itu masih ide kan, belum jadi restoran terus loophole-nya banyak. Harus dikomunikasikan. Because no one knows your dreams, no one knows what you like. Point of view-nya yang kamu punya tuh seperti apa tuh orang nggak tahu kalau kamu nggak komunikasikan gitu kan ya. Ini sama juga kayak kalau dimasak, kalau aku ngerasanya masak ribet tapi yang tahu yang masak doang, yang makan nggak tahu. Yes. Itu kan jadinya kayak waste effort aja kan. Betul. Something yang mestinya bisa jadi a good story, bisa jadi relatable sama konsep. Betul. Oke, keren. Nah ini dari suka music, suka art sampai bisa akhirnya terjunnya ke hospitality tuh apa ceritanya? No, I choose hospitality since day one. Oh, choose. I choose, So I graduate high school and then I went to hospitality school di Istri PBI di Gatsu, Jalan Kecak, and then I started my career in Four Seasons. So now day one udah tahu tuh, pokoknya mau hospitality. 100%. Because I want to see different people kayak itu. People from around the world kayak itu, background kayak gitu. Karena my parents kerja di government kayak gitu. Most of my aunties and uncles also working for government. So I'm I think very rare in my circle pursue karir di hospitality atau becoming entrepreneur kayak itu. Which is pressure-nya beda berarti. Berarti mereka kan semua punya pakem. Kalau mau sukses tuh pakemnya ini beda banget ya. Itu tapi ada challenge gak dari keluarga? Apa keluarga emang udah kayak? Ya pasti challenge karena dia believe in one way of looking at things kayak itu. Bahwa working for government is the best. And then secure. And then dapat uang pensiunan kayak itu, dapat asuransi kayak itu. Settle for life lah. But I choose different path. I'm very sorry. Which is sorry mom. Habis itu Four Seasons and then continue study business. Habis itu kerja here and there and then the last job that I work with Adam Makasi. I was working for Sisterfields, Bossman, and then Bikini. That was the last job as an employee. And then I opened my own business, Street Boy, and then my
partner with the guy who own Mano, and then I rebrand into Mano Okay. Beach House, and then open my own Pulau management company, Pulau Projects. Yeah, Oh terakhir kali yang 100% employer tuh sama Adam. ada Makasih ya. Ya. Buka bikini terakhir. Oh buka begini. Ya, ya. Oh bareng Jetro, bareng Armen, Ya. bareng Ari Barker juga. So saya fokus front of house. Okay. So I brought Ari Barker to the group, and then a few of managers. Yeah. Ini kita ngobrol sama banyak orang nih di lulusan bikini. Ya. Ini loophole-nya keisi satu-satu nih. Ya. Soalnya kan Ada Armen ya. aku kerja di zamannya waktu itu masih Giants-nya tuh Udeta, Ya. Metis, sebelumnya Warisan. Ya. Suddenly kan keluar ini bikini. Waktu aku masih di Jakarta kan. Ya. Itu tuh something kayak ini apa? Ya. Kok keren banget tahu-tahu. Ya. Oke, ternyata Dewa salah satu wih, Tim opening. tim opening. Ini nih. Tim yang membingungkan. Battle hardennya dari sana ya tim Ya. di saat semuanya bingung. Ya. Berarti itu yang bikin juga mungkin confident juga buat kayak setup stuff itu kan menurutku ilmu mahal kan. Ya. Opening itu kalau bisa nggak usah sering-sering sih, cuman Ya. harus tahu lah Betul. paling nggak, ya. Ya, betul. Oke. Betul. Jadi keren sih. Ya. Ini planningnya apa nih buat kedepannya? Apa? Ya sekarang gini deh, dari tadi kita ngomongin dreamnya Dewa yang masih pengen dikejar itu apa? Kita bawa Yuki global. Oke. Ya. Kita lagi berbicara sama developer di Australia. Habis itu kita coba kemarin ke Ho Chi Minh di Vietnam. Habis itu ke Jepang juga. So we try to bringing Yuki globally kayak gitu. Oke. Ya. Itu ini dream, baru dream, itu dream. guys. Habis itu kita lagi mau bangun website, habis itu kita buat merchandise, kita mau buat cookbook juga within Yuki brand. Ya, habis itu kita mau buat entity company yang dimana dipayungin sama Pulau Projects. Itu company-nya itu is a employee funds company. Ya, jadinya setiap tim yang pernah kerja 4 tahun sama kita jadi shareholder itu. Wih. So he able to invest in this company kayak itu. So company ini bakalan investing in a new development of units outlets kayak itu. Itu menurutku generally berpikir is a good bukan exercise apa ya? Ya itu ngajarin juga untuk how to do entrepreneur juga kan. Ya harus berani invest juga after kalau percaya ya apalagi. Itu is a good movement sih buat itu. Itu emang udah ada di mindset nih. Di kepala sudah ada di kepala untuk buat itu. Kalau sisi branding gimana? Dewa? Maksudnya gimana? Sisi branding ini soalnya aku ngelihat kayak a lot of people sekarang kan lagi trennya skena nih. Ya. Oke. Kayak keren. Keren orang kan beda-beda. Cuman biasanya mereka nge-push ke certain menurutku gaya. Oke. Aku ngelihatnya Yuki itu gayanya, especially kalau orang yang di bisnis ya, mungkin ngelihat kadang-kadang Dewa ngurusin Yuki, kadang-kadang ada Osteria Luna, kadang-kadang Mei. Tapi kita bisa ngelihat kayak certain garis tuh kayak ini tuh keren. Oke. Brandingannya. Oke. Keren kayak aku juga kan bisnis yang masih banyak ngelihat patokan lah di bisnis-bisnis yang lebih besar. Aku ngelihat tuh ini bisa jaga brandingannya sama build brandnya itu tuh keren-keren di setiap outlet nih. Oke. Yang beda-beda itu sesuai sama konsepnya. Nah itu tuh mindsetnya gimana? Genuinely penasaran kayak how to build and jaga brandnya itu sendiri. I think the goal is not keren. Okay, the goal is not keren. The goal is been always timeless. So saya punya keywords within the brand. So semua venue yang kita gratis punya nih itu, masterclass-nya. Ayo. so semua venue yang kita punya itu inline sama values yang kita punya kayak itu. Ya, it's all coming from values kayak itu. Dalam artian kita di Pulau Projects kita punya core values, pilar yang kita pegang teguh kayak itu kan ya. Ada 4 pilar: people, planet, product, progress.
Oke. Oke. Nggak pakai bahasa sustainable nih. Planet Yeah. aja. As Yeah, simple yeah, as yeah, planet. yeah. People, Okay. planet, Product, product, progress. progress. That pillars that drives Oh, that's- this company kayak gitu. Keren. And then belum ada estetik, belum ada visual kayak itu. Ini semua pilar kayak itu. Habis itu kita mempunyai visi gimana caranya kita buat timeless hospitality brand kayak itu. Timeless itu kalau kita definisikan timeless itu quality, comfort, endurance, timeless. As Ngerti nggak? simple as Casio, Rolex to timeless. Dalam artian meskipun it has to be comfort, it Yeah. has to be quality, it has to be endurance kayak gitu. Yeah. Jadinya itu belum lagi ngomongin estetik. Yeah. Nah, sense of comfort itu apa itu? Yeah. Baru kita digging lagi sama tim desain, sama tim entah itu orang grafis, Yeah. entah itu orang visual komunikasi, entah itu orang arsitek, entah itu desain interior. But it's all come from timeless. It timeless. It has to be timeless. Oke. A brand is a people ya. Yeah. It's not a logo. What it's not, inside? It's not a color. Yeah. It's a people gitu. Yang bisa itu yang bisa nge-show apa yang di dalam people yang di dalam. And then the brand has as a soul. Karena the people has core values kan. Oke. Catat guys. Ngeri, Keren kan? banget ini. Hah? Timeless. Ya, Keren. It has to be timeless. Semua orang pengen beli Rolex. Nggak ada yang mikir semua orang pengen punya Yeah. perusahaan Rolex kan. Yeah. Itu ya Yeah. sometimes dipikir. I want people come to Yuki generations gitu. Yeah. Sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun kayak gitu. And then we build that's a legacy gitu. Itu what it takes buat jadi keren tuh itu kan. Yes. Keren 100%. tuh kayak raportnya. Ya. Of course pasti looks good kalau Yeah, udah yeah. dipikirin sedalam itu. Ya. Ya. As simple as dari Ya. timeless. Ya. Ya. Contoh satu, J, Apa? kayak contoh meme aja. Ya. Brandnya tuh apa? Keywordnya? Oh, sudah pasti kita itu mengusung yang namanya open fire kan, yang Oke. yang dimana wood, charcoal, yang itu sudah kita tahu bahwa method of cooking ini sudah generation gitu, Yeah. leluhur kita dah itu. kayak Itu gitu. timelessnya. Ya, habis itu kita menggunakan produk atau spices yang emang ada di seputaran kita. Oke. Ya, kita nggak muluk-muluk kita pakai barang import juga, tapi gimana caranya kita itu bisa embrace local produce yang kita Yeah. punya kayak itu, as a flavor ya, aromatiknya, habis itu apa namanya, sudah pasti ada proteinnya di sana Yeah. juga kayak gitu. Habis itu yang utama ya manusianya ya loh, Yeah. kan gitu kan ya. Totally agree sama itu, kayak soal produk apalagi. Yeah. Jadi aku ngerasa banyak juga yang pakai kata fokus di lokal tapi jadinya jadi alasan buat pakai shitty product. Ya, That's the things that I Yeah. hate. Kayak Yeah. kita yang bagus harus support dong. ya. Tapi kalau yang jelek kan harus nunjukin, Yeah. itu belum bisa. Yeah. Pelan-pelan mungkin Yeah. bisa ke arah Yeah. sana. Habis itu Southeast Asian, dalam artian saya suka sekali flavor Southeast Asian. Dalam artian saya suka flavor Thai, Viet. Habis itu sudah pasti Indonesia. I grew up with this flavor, you know. And then meme itu mereinterpretasikan nostalgia flavor, kayak gitu. Which is balik lagi ke keyword yang tadi, Betul. comfort. Ya. Nostalgia cuma dalam artian di showcase secara ya comfort, elegan kayak gitu. Ngeri ya. Kayak gitu. Keren. Terus juga beverage programnya juga mempunyai story yang sama, bahwa kita showcase natural, biodynamic sama organic wine. Habis itu juga koktailnya juga mempunyai flavor yang emang benar-benar yang aromatik Indonesia kayak gitu. Ya, yang Stay true sama the whole concept ya, berarti ya. ada lemongrass, ada clove, ada ya aromatik Indonesia lah. Ada nutmeg yang kayak gitu. Ya. Wah, I seriously think ya people should pay for this, listening to this. Hah? Wah ini, kalau orang Jakarta bilangnya daging. Daging semua. Wih, keren sih. Daging Jujur, sapi. Wah ini keren. Aku banyak belajar. No, thank you very much for having me. So happy to share. Keren. Ya. Waduh, ini menurutku orang selalu it's easy buat ngomong kayak yang penting itu konsep. Ya. Tapi buat ngedalemin kayak baru pertama kali orang yang ngomong kayak
at least a year buat make sure a good concept tuh, ini baru pertama kali ini. That's minimum ya. Iya, that's minimum. Yeah. Aku pun ngerasain, ini tokoku sendiri ini pertama kali aku ke hold bikin konsep almost 2 years. Yeah. And it's been great. Yeah. Pas ngejalaninnya nggak pakai bingung. Yeah. Nggak fine tuning tuh beda sama major adjustment kan. Yeah. Itu tuh paling benar-benar wasting a lot of money juga, Yeah. wasting a lot of time. Yeah. Makanya kayak pas dengerin ini, oh ternyata. That's investment. It's not wasting the money. Investment. Oke. Yeah. Even though still keluar duit tetap still. Yeah, investment. That's how you learn ya berarti. Yeah, ya? yeah. The way you think it tuh mesti ke arah Yeah, sana. yeah. Berarti ini people-nya, wah ini berarti anak-anak makin seneng dong pas dikasih tau, wah ini bakal jadi. Itu sudah ada di Oh, dari darahnya awal. mereka. Oke. Ya, udah ada di darahnya mereka. Bahwa this is our ideology of running company. Itu aku ada nih di sini tulisan mau nanya kayak nyari orangnya talentnya gimana, tapi as simple dari cuma nyari yang setipe aja berarti. It's Yang coming punya from a same good mindset, heart. yeah. It's coming from a good heart. Yeah. As long as they have a good heart and then good mind, that's a fundamental. Ya. And then kita jalan bareng-bareng gitu. Karena apa yang kita jalani itu bukan sebuah hal yang fix kayak itu. Oke. It's evolusi terus. Ya. Yeah, it's a journey kayak gitu. Kalau sampai stop, ya mati kan berarti. Iya. Tapi fundamentalnya adalah orang yang punya hati yang baik gitu loh, ngeris ya. Yang punya emotional intelligence yang bagus kayak gitu. Aku genuinely berpikir kalau when a lot of good talent, good people ini barengan tuh do something tuh biasanya wah bisa make something yang beyond. Yeah. That's what we do. Yeah. That's a collective imagination. Yeah. Where all the people has the same Yeah. vision is powerful. Nah itu biasanya agak sulit buat jalan panjang tuh kalau udah terlalu corporate nggak ya? Jalan panjang. Buat bisa nge-keep ini kan agak berbentokan sama sisi numbers kan biasanya. Iya. Tapi itu sering jadi challenge nggak? Karena everybody try to be a big corporate. Yeah, Kayak yeah. itu most of Yeah. ya itu kapitalistik lah. Yeah. Cuman I think still believe there is another way you can look buat making something successful gitu, nggak Yeah. cuma numbers. Yeah. Tapi itu sering ngegangguin nggak? Mungkin dari sisi investor kayak gitu-gitu. Nggak ganggu sih, bahwa challenging sudah pasti, but challenge build us gitu, Okay. ngeris ya, able to be communicate kayak gitu. Karena apa yang kita punya, gimana cara kita running bisnis itu atau brand atau organisasi yang saya namakan itu sudah pasti business as a number and then brand. Oke. Ngeris ya. Yes. So it has to be harmonious. Ngeris ya. Biar enggak fokusnya bisnis as number dulu, Ya, brandnya brandnya yang dijual. jadi korban. Iya. Ngeris ya. Brand ini Digoreng. kan manusia. Digoreng, Manusia ini iya, kan iya. imajinasi, persepsi ini semua. Nah ini nih harus seimbang nih jalannya kayak gitu. So kalau emang mau mendefinisikan number, kita set numbernya dari awal. Oke. Biar enggak gini, oh nggak buat duit, nggak buat, kamu tahu berapa duit yang kamu perlu gitu. It has to be definisikan dulu gitu. Iya. Biar semua mempunyai Ekspektasi yang pas. semua mengerti gitu. Iya. Semua sama tahu gitu bahwa ini mempunyai ekspektasi setiap tahun ini harus balik modal Iya. 20% gitu. Karena Harus tahu. It's easy jadi greedy kan, Iya, jadi gampang banget kan. biar semua vulnerable lah. Di Ya. sisi itu juga yang Iya, tadi iya. bilang kayak dari sisi duit masuk aja kita harus saring Iya, juga kan. iya. Of course itu yang harus disetel mindset terbesarnya Iya. kan dari sisi yang investing juga kan. Betul, pasti. betul. Dan investor so far happy kan, karena dia bisa berkontribusi kan untuk impact apa yang dia punya itu, memberikan pekerjaan kepada orang, kayak itu orang ini bisa grow. Sesuai Habis itu, sama yang emang dari awal dijanjikan juga iya, kan. Ya. Kadang kita juga melihat bahwa orang yang punya duit itu juga pengen berkontribusi, ya untuk kehidupan orang Iya. kayak itu. Gitu. Ya. Apa tadi? People, planet, Ya, product, progress. progress. That's the key. Keren guys. That's the 4P value. nih keren. Iya, 4P. Ini mestinya dipakai 4P. buat jadi slogan kampanye ini. Iya. Keren. Kampanye untuk cari talent. Gila, ini wah insight-nya luar biasa sih. Aku sebagai entrepreneur jujur seneng banget nih. No, Kayak saya one of the juga masih belajar.
yang mau datang tuh kayak yang wah semangat nih, kita korek otaknya. Ya, ya. Dan aku genuinely ini mestinya bisa jadi banyak kayak good insight ya. Ya. Salah satu yang kita banggakan di Bali nih Dewa ini. Thank you. Ya. Keren. Good apa itu dong bujukin Jiwindu mampir ke sini. Siap. Dia selalu behind the scene. Susah. Ya, dia selalu behind the scene. Oke. Ya. Sekali-sekali lah. Ya. Nanti saya suruh. Biar banyak yang aku genuinely berpikir pasti insight-nya luar biasa juga. Ya. Kita punya storyteller. Kita punya story beda-beda. Cuma visinya kita sama. Iya. Itu menurutku ya sekarang kan bisnis F&B ini makin besar kan. Iya. Jadi menurutku insight-insight dari yang orang yang truly loves the business itu menurutku penting. Ya. Karena kalau aku selalu ngomong sih banyak yang rusak bisnis kita F&B, hospitality itu dirusak sama duit yang bukan dari hospitality. Ya. Yang enggak genuinely peduli sama people inside, Betul. the whole ecosystem, Ya. farmers, Ya. keren sih. Ya, semua background partner investornya kita itu orang hospitality. Kita punya kualifikasi. Jadi udah tahu apa yang harus dilawan ya. Ya, dan dia at least mengerti lah seperti apa industri kita gitu. Keren sih. Ini dan tadi juga kesebut ngelihat challenge tuh kayak opportunity berarti. Ya. Selalu itu. Iya. Oke, cari-cari perkara nih wajib ya aja. Ya, and then we sell our solution, right? Iya. Kalau nggak ada perkara, kita buat perkara. Ya, once we stop moving tuh jadinya kayak buat apa kita hidup juga kan. Iya, Nah, ini betul. keren. Ini thank you banget. No, thank you Ini for having mestinya me. kita Thank you so bikin much. beberapa chapter lah ini banyak lagi. Ya. Cuman keren. Ntar next lagi ya. Oke. Ajak lagi. Ya, Yang lain. mungkin podcast di restoran Wes, kita. siap kita mau Ngeri, berangkat. ya. Sambil makan gitu kan enak. Ganti setting gitu. Ya. Ganti setting, habis itu ada koktail, ada wine, Wes. Wah, ada makanan. Jo mabok gitu. ini habis ini nih. Kan Waduh. asik gitu. Lebih Definitely. lebih santai lah Iya. kayak gitu. Tapi genuinely thank you. Keren No, banget thank ini you so much. insight-nya. Thank you. Moga-moga bisa membantu juga yang lain. Siap. Kalau masih penasaran nanti bisa ntar kita cantumin. Keren banget. Harus cobain. Tadi apa aja? Yuki ada 2, Yuki Uluwatu, Yuki Canggu, Ya. Osteria Luna, Mei, Ini Origen. Ya. Wah, luar biasa. Jaya terus Pulau Project. Thank you guys. Tangan semuanya. Thank you. Thank you so much. Luar brother. biasa. Thank you so Thank much. you semuanya yang udah dengerin. Semoga bisa jadi insight buat kalian. Kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang gak boleh kelewatan untuk subscribe terus Regensen Radio biar gak kelewatan episode-episode kita selanjutnya. Oke, bye guys. Bye.